Saya Iranis Rosari Baru, semester 5, Prodi Teologi NIM 08012289. Saya akan memaparkan kepada kita materi tentang angelologi. Jadi di dalam angelologi ini ada beberapa definisi. Yang pertama adalah etimologis atau secara etimologis. Jadi kata angelologi ini berasal dari dua istilah Yunani, yaitu angelos yang berarti utusan atau malaikat. Yang kedua adalah logos yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa angelologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang malaikat. Yang kedua adalah istilah di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itu menguraikan kepada kita bahwa kata malaikat dalam bahasa Ibrani adalah malak. Jadi kata malak ini berarti utusan, ditunjukkan kepada utusan manusia. Bisa kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 2, dan bisa juga dengan kata lain atau utusan ilahi. Bisa kita lihat di Kejadian pasal 28 ayat 2. Jadi arti dasar dari kata itu adalah yang diutus. Sebagai utusan ilahi, malaikat adalah keberadaan surgawi yang ditugaskan oleh Allah yang melaksanakan perintah-perintahnya. Jadi ada beberapa sebutan daripada malaikat tersebut. Yang pertama adalah putra Allah. Jadi malaikat juga disebut sebagai putra Allah. Sebelum mereka jatuh, maka mereka disebut sebagai putra Allah yang diciptakannya. Yang kedua adalah yang kudus. Jadi mereka juga disebut sebagai yang kudus karena di dalam arti bahwa mereka dikhususkan atau dipisahkan oleh Allah untuk Allah jadikan sebagai pelayanan daripada kekudusannya. Yang kedua adalah tentara atau pasukan surgawi. Mereka juga disebut sebagai tentara yang dapat dimengerti sebagai tentara surgawi. Jadi sebagai jutaan keberadaan surgawi yang mengelilingi Allah tersebut dikatakan sebagai tentara dalam frasa tentara surgawi Tuhan. Jadi di dalam Perjanjian Baru juga atau di dalam bahasa Yunani, angelos ini ditunjukkan untuk manusia sebanyak 6 kali, dan kata angelos sama dengan malak yang berarti utusan juga. Jadi ada berapa keberadaan malaikat. Keberadaan malaikat secara seragam disajikan di dalam kitab suci. Jadi 34 kitab Alkitab memberikan referensi pada malaikat. Jadi kepentingan kepercayaan kepada malaikat adalah sehubungan dengan relasi malaikat dengan Kristus. Kristus telah dilayani oleh para malaikat setelah melewati pencobaan. Jadi ia mengajarkan bahwa para malaikat akan mengumpulkan kembali bangsa Israel pada saat kedatangannya yang kedua kali. Jadi keberadaan para malaikat berkaitan dengan kredibilitas dari kesaksian Kristus. Jadi ada beberapa hal kesaksian atau ada beberapa hal asal-usul atau asal mula malaikat. Kata malaikat dapat mengetahui kapan Allah menjadikan manusia. Atau kita dapat mengetahui kapan Allah menjadikan malaikat. Kita bisa dilihat di kitab Ayub pasal 38 ayat 7. Malaikat disebut sebagai bintang fajar dan anak Allah. Jadi malaikat dijadikan pada waktu ia diciptakan atau pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, dan mungkin sebelum dunia ini dijadikan. Pekerjaan malaikat, Tuhan memberikan suatu tugas kepada mereka, yaitu untuk menolong melaksanakan kehendak Allah bagi orang-orang saleh atau juga bagi orang-orang yang jahat. Ada beberapa natur dan atribut malaikat. Malaikat adalah keberadaannya yang bersifat roh. Jadi meskipun malaikat dapat menyatakan dirinya pada manusia dalam wujud tubuh manusia, tetapi mereka tetap disebut roh. Hal ini menunjukkan bahwa mereka tidak memiliki tubuh seperti manusia. Jadi mereka berfungsi sama seperti manusia dalam kaitan. Jadi mereka tidak berfungsi sama seperti manusia yang berkaitan dengan perkawinan. Mereka juga tidak bisa mati. Jadi yang kedua adalah mereka adalah makhluk ciptaan. Pemazmur menyerukan agar
Semua alam semesta memuji Allah atas ciptaannya bersama dengan semua makhluk surgawi yang lainnya. Mereka diciptakan Allah dengan firman-Nya. Yang ketiga adalah malaikat diciptakan secara serentak dan tidak terhitung jumlahnya. Pernyataan tentang penciptaan di Kolose pasal 1 ayat 16 menunjuk pada penciptaan yang terjadi pada hanya satu kali saja. Tindakan penciptaan malaikat tidak berlangsung terus karena malaikat tidak mampu beranak cucu. Jumlah mereka tidak berubah. Jumlah mereka dalam penciptaan beribu-ribu. Kita bisa lihat di Ibrani pasal 12 ayat 22. Selanjutnya adalah malaikat memiliki utusan lebih tinggi dari manusia. Para malaikat tidak tunduk pada keterbatasan manusia, khususnya mereka tidak dapat mati. Para malaikat lebih berhikmat daripada manusia, namun tetap terbatas. Para malaikat lebih berkuasa daripada manusia, namun kekuasaan mereka tetap terbatas. Dan juga malaikat memiliki keterbatasan dibandingkan dengan manusia, secara khusus dalam hubungan masa depan. Jadi para malaikat tidak diciptakan berdasarkan gambar Allah, karena itu mereka tidak memiliki akhir kemuliaan yang dimiliki oleh manusia yang telah ditebus oleh Kristus. Pada masa akhir manusia telah ditebus akan ditinggikan di atas malaikat. Klasifikasi malaikat. Yang pertama, para malaikat berperan sebagai pengusaha pemerintah. Bisa kita lihat di dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Menunjukkan yang pertama adalah tingkat daripada malaikat yang jatuh. Yang kedua, pemerintah adalah mereka yang berada di tingkatan pertama atau tertinggi. Yang ketiga, penguasa adalah mereka diberi otoritas. Dan yang keempat adalah penghulu dunia gelap, mengekspresikan kuasa atau otoritas yang mereka terapkan atas dunia ini. Kedua adalah malaikat yang memiliki tingkat tertinggi. Mikael disebut sebagai penghulu malaikat, dan kemungkinan ia adalah satu-satunya ada dalam tingkat ini. Misi penghulu malaikat adalah sebagai pelindung Israel. Ia disebut sebagai Mikael, pemimpin di Dan. Ada juga pemimpin-pemimpin terkemuka, di mana Mikael adalah salah satunya, yaitu sebagai malaikat tingkat tertinggi Allah. Malaikat yang memerintah juga disebutkan, tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut yang diberikan. Selanjutnya adalah malaikat yang adalah individu yang terutama. Yang pertama adalah Mikael, berarti siapakah yang seperti Allah. Yang kedua adalah Gabriel, berarti manusia Allah atau Allah adalah kuat. Yang ketiga adalah Lucifer, yang berarti bersinar atau bintang fajar. Ketiga adalah malaikat yang melayani Allah. Yang pertama adalah Kerub, adalah urutan atau kelas tertinggi yang diciptakan dengan kuasa dan keindahan yang tidak dapat dikatakan. Dan yang kedua adalah Serafim, berarti yang dibakar, digambarkan mengelilingi tata Allah. Bisa kita lihat di Yesaya pasal 6 ayat 2. Setiap mereka dijelaskan memiliki 6 sayap. 3 rangkaian seruan mereka, suci, suci, suci. Bisa kita lihat di Yesaya pasal 6 ayat 3, berarti mengakui Allah sebagai sangat sempurna dalam kekuasaannya. Selanjutnya adalah pelayanan malaikat. Kalau kita perhatikan ada beberapa hal pelayanan yang dilakukan oleh malaikat. Yang pertama adalah malaikat melayani Yesus. Para malaikat memiliki pelayanan yang signifikan pada Kristus sebelum kelahirannya sampai kedatangannya yang kedua. Sebagai makhluk malaikat menjadi tata Bapa, demikian pula para malaikat melayani Putra Allah. Pertama, malaikat mengekspresikan kelahirannya. Yang kedua, para malaikat melindungi dia pada waktu masih kecil dari maksud jahat Herodes dan menyuruh Yusuf untuk lari ke Mesir sampai pada kematian Herodes. Yang ketiga adalah malaikat melayani dia setelah pencobaan. Yang keempat, malaikat menguatkan diri Yesus itu di Taman Getsemani. Yang ketiga adalah para malaikat menawarkan kebangkitannya. Yang selanjutnya adalah malaikat melayani orang percaya. Dan terakhir adalah relasi malaikat kepada orang yang tidak percaya. Jadi ini adalah materi yang telah saya sampaikan, yaitu materi tentang angelologi atau materi yang mempelajari tentang malaikat.
dengan beberapa hal yang saya jelaskan kepada kita, bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa malaikat ini diciptakan oleh Allah sendiri, dan malaikat ini juga diciptakan dengan berbagai tugas yang telah Allah tetapkan kepada mereka. Ada sebagai pelayan kepada Allah, dan juga mereka adalah disebut sebagai tentara-tentara sorgawi. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan melalui materi ini. Saya ucapkan terima kasih. Shalom.